Halo, ketemu lagi teman-teman, apa kabar? Di channel Papa Aldik. Aduh, senang banget ya udah bisa ngonten lagi. Udah lama, hampir hampir setahun kali ya nggak ngonten ya. Saya kenapa saya ngonten lagi? Jadi semalam itu saya lihat ini apa? Lihat lihat YouTube Studio. Ternyata banyak banget teman-teman yang komen yang memang nonton video saya gitu. Nah, saya nggak tahu itu. Jadi kemarin sebenarnya kenapa saya meninggalkan YouTube untuk sementara ya, saya merasa agak susah ya bersaingan dengan artis-artis itu. Jadi saya pikir ya saya vakum dulu lah. Saya mau tahu eh, mungkin banyak hal yang bisa saya kerjakan dari YouTube. Tapi ternyata setelah saya cek YouTube-nya di YouTube Studio, ya kan, ternyata masih banyak teman-teman yang tidak meninggalkan channel saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin video lagi. Ya mungkin videonya akan berbeda dengan video sebelumnya, tapi masih seputaran tentang usaha. Ya kayak pertama saya bikin konten otomotif, saya unboxing Toyota Calya ya itu. Ya unboxing ngasal sih sebenarnya. Terus kedua usaha taksi online, terus usaha jual beli mobil. Nah sekarang usaha juga teman-teman, cuman usahanya memang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Nanti di video selanjutnya saya bakalan kasih tahu kemana mobil saya. Kok sekarang udah nggak ngonten jual beli mobil lagi, apakah masih di dunia jual beli mobil. Nah itu nanti di video selanjutnya ya. Saya mau update aja, ini salah satu peluang bisnis bagus sebenarnya. Ini juga bisa jadi referensi teman-teman. Ya sorry, suara saya agak bindeng karena saya agak flu ya teman-teman. Alhamdulillah baru membaik sih. Kemarin kondisi saya demam karena cuaca di Bandung ini tidak menentu. Kadang nanti malam nih hujan drastis sampai pagi, kadang panas 2 hari, kadang hujan lagi, kadang tiba-tiba dingin gitu. Saya kan tinggalnya di daerah Ciwidey kan, jadi ya memang cuacanya tuh ekstrim. Kalau dingin tuh dingin banget gitu. Nah ini suara saya agak bindeng, jadi mohon maaf kalau teman-teman nanti ternyata tidak begitu jelas, tapi mudah-mudahan sih ini lebih baik sih suaranya, maksudnya suaranya masih terdengar gitu. Nah ini saya mau share aja beberapa, maksudnya salah satu usaha yang bisa jadi referensi juga teman-teman. Buat teman-teman yang memang masih di taksi online, terus pengen punya penghasilan tambahan dan mau ngerintis dari awal atau mau langsung usaha gede gitu, boleh, nggak masalah. Cuman ini salah satu usaha yang bisa dirintis dari awal. Dari nol, nggak dari nol juga, bisa dari nol, cuman maksudnya saya bahasanya dari modal kecil lah ya, modal kecil dari 500.000 bahkan 50.000 kali ya, 50.000 sampai 500.000 udah bisa usaha ini jamur tiram gitu. Saya usaha jamur tiram teman-teman. Nah sekarang ini usaha jamur tiram ini lumayan menjanjikan menurut saya, karena ini cerita saya kenapa bisa usaha jamur tiram ya teman-teman. Jadi saya punya teman namanya Pak Andi waktu itu. Ya, Pak Andi ini memang satu profesi dengan saya, satu jalan. Yang dulunya dia di perbankan juga sama dengan saya. Saya kan dulu di perbankan ya teman-teman, hampir 5 tahun di perbankan. Akhirnya sekarang saya hengkang memilih untuk usaha kotor seperti ini. Kotor dalam artian ya kotor ininya ya, bukan di sini, bukan kotor yang pakai uang kotor, bukan ya, tapi ya kotor aja, berkeringat, debu segala macam itu maksudnya. Nah ini saya sambil kerja ya teman-teman. Jadi saya sama Pak Andi itu kita kerja bareng, tapi kita punya usaha yang terpisah. Jadi kita cari ilmunya bareng-bareng gitu. Cuman Pak Andi ya punya kumbungnya sendiri, saya punya kumbungnya sendiri. Saya lebih suka seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita jadi teman curhat, teman cerita bisnis aja gitu, saya sambil ngerjain ya.
berawal dari 50.000 yang tadi saya sudah bilang. Akhirnya perkembangannya bagus, cukup bagus gitu kan menurut saya, kembang mekar gitu kan. Pertama kali saya ngelihat jamur tiram tuh keluar dari backlog itu kayak senang banget. Akhirnya dari saya udah bisa pastikan di daerah saya ini, di rumah saya ini lumayan cukup bagus dari segi suhu udara dan cuaca. Akhirnya saya memutuskan untuk invest 500.000. 500.000 ini ceritanya saya cuma dapat kalau nggak salah 300 sekian backlog loh, saya lupa angkanya, tapi ada di pembukuannya dan catatannya saya 350 something lah. Nah, dari 350 apa 250 gitu saya lupa. Nah, akhirnya saya kembangin lagi, saya lihat perkembangannya gitu, dan ternyata alhamdulillahnya bagus teman-teman, bagus. Panen pertama itu saya 1 kilo, panen pertama 1 kilo jamur tiram. Nah, panen pertama itu 1 kilo, saya bingung mau kemana. Ternyata saya tidak mempersiapkan untuk pasarnya. Jadi dulu waktu itu saya mau siapin pasarnya gimana, barangnya juga nggak ada gitu. Saya mau misalnya ke tukang sayur, Bu nanti beli jamur saya ya. Oh ya udah, mana jamurnya? Nggak ada. Ya udah, akhirnya saya nggak melakukan hal itu. Akhirnya saya ya udahlah, yang penting ada dulu barangnya. Kalau udah ada barangnya baru saya tawarin ke yang lain gitu. Karena teman-teman yang lain di Arjasari itu kalau barangnya udah ada nggak mungkin gak laku. Ternyata benar, jamur itu nggak mungkin gak laku setelah barangnya ada. Akhirnya ya sebenarnya sih ada beberapa omongan tetangga kayak wah tukang suung. Kalau di Bandung tuh, di Sunda tuh disebutnya suung ya, bahasa Indonesianya jamur. Wah jadi tukang suung dulu mah rapi, bagus, bersih. Sekarang jadi tukang jamur. Tapi ya saya tidak pernah berpikir untuk apa ya, nggak ngeladenin lah yang kayak gitu-gitu ya, jadikan sebagai acuan kita lah kalau misalkan kita bisa gitu kan. Akhirnya yang ngomong kayak gitu ya udah saya panen, saya kasih 1/2 kilo apa 1 kilo gitu. Kadang memang orang yang terberat itu kalau misalkan kita berpikir ngeladenin orang-orang yang di sekeliling kita. Sekarang pertanyaan saya cuma satu, yang ngomong kayak gitu kan nggak beliin anak saya susu, saya sakit pun biayanya bukan dari dia ya kan? Anak saya makan jajan pun bukan dari dia. Jadi buat apa kita pikirin gitu ya. Cuman kita balasnya harus dengan kebaikan. Saya panen, saya kasih, saya panen. Akhirnya ya orang tuh nggak pernah ngelihat proses ya biasanya. Kalau misalkan ada tetangga kita nih yang lagi usaha ngerintis, biasanya nggak ngelihat proses, melihatnya hasil. Wah, kalau usahanya lagi kecil, wah usahanya kecil, usahanya cuman ini, cuman itu, cuman itu. Tapi kalau udah gede, usahanya datang pinjam uang. Enggak ya, bercanda teman-teman. Gitu. Jadi ya memang bentar saya benerin dulu. Jadi ini saya nggak main edit ya teman-teman, langsung rekam, langsung upload, rekam upload. Ini nggak ada editan. Mudah-mudahan aja suaranya jelas. Nah, dari 500 ini saya langsung jual ke pasar, karena kan basicnya saya tuh dari marketing ya kan. Jadi kayak canvassing kayak gitu mah udah makanan sehari-hari. Saya bawa 1 kilo ke pasar panen pertama. Bagaimana caranya supaya panen pertama saya langsung bisa menghasilkan uang walaupun sedikit. Di Tengkulak, di Pemborong, 1 kilo jamur tiram ini sekitar 12.000. Akhirnya bagaimana cara saya menentukan harga di pasar? Saya cuman ada posyandu, saya cuman menaikkan harga 1.000 jadi 13.000. Saya tawarin, Bu, ini ada jamur yang baru panen banget, masih fresh, Ibu mau nggak? Harganya 13.000 aja murah, karena saya tahunya Tengkulak jual di pasar pasti di atas 13.000. Modal dia 12.000 kan, 13.000 aja murah. Langsung sold satu pedagang,
saya nggak nawarin ditolak nggak ada, karena yang tadi saya bilang jamur tiram ini hampir semua pedagang butuh karena laku di pasar, laku bukannya nggak laku tanpa penolakan langsung dibayarin. Jadi saya ketawa aja, saya bawa 13.000 rupiah buat parkir aja 12, buat parkir 2.000. Jadi saya bawa pulang 11.000. Kadang awal berpikir bisa nggak ya balik uang gua 500.000, tapi ternyata maksudnya saya cari cara bagaimana caranya supaya saya nggak kena biaya parkir gitu dan lain-lainnya. Itu siasat sih sebenarnya, siasat saya buat menekan pengeluaran pengiriman. Jadi waktu itu jamurnya memang saya kirim, jadi saya servis, bener-bener servis pelanggan baru saya itu saya kirim. Kayak dari kantong kresek ini aja kan satu paknya kan, bukan ini kantong plastik ini kan satu paknya kan 18.000, itu juga jadi biaya kan, jadi biaya pengeluaran. Nah, saya mau menekan biaya pengeluaran itu. Nah akhirnya ini sih kalau pakai cara saya sih satu-satunya cara, teman-teman jangan berpaku dari jamur ini. Artinya teman-teman jangan fokus kebutuhan sehari-harinya dari jamur ini kalau pakai cara saya. Beda lagi kalau misalkan teman-teman pakai cara orang-orang yang langsung modal gede, misalnya langsung 20 juta gitu, langsung diinvestkan ke jamur, itu mungkin bisa langsung dinikmatin hasilnya. Tapi kalau misalkan kayak modal 500.000 atau 50.000 kayaknya agak susah, karena kita untuk pengembangan lagi gitu. Jadi sekali panen dapat 11.000 waktu itu pertama kali panen. Itu tidak langsung saya nikmatin, saya celengin dulu karena saya sadar bahwa ini backlog media tanam ada masa panennya. Jadi gimana caranya supaya nanti pas udah selesai masa panennya saya bisa punya uang lagi buat belanja lagi. Nah itu konsepnya, kenapa saya tidak pakai uang dan kenapa saya nggak bisa pakai uangnya, kenapa ya seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita habislah masa panen si 350 backlog ini. Tapi saya punya celengan. Pas saya awalnya saya nggak ada pembukuan, saya main masukin. Ternyata teman-teman setelah saya buka celengannya itu ada 900 lebih, hampir 1 juta, taruhlah 1 juta lah ya. Dari uang 500.000 jadi 1 juta selama kurang lebih berjalan 3 bulanan lah, hampir 4 bulan jadi 1 juta. Oh berarti kan marginnya hampir 100%, ya kan? Ini kalau misalnya saya main 500.000, berpikirnya seperti itu. Emang butuh proses teman-teman, udah kayak nggak instan banget. Oh 500.000, untung 500.000 hanya 500.000, terus 3 bulan 4 bulan sebulannya berarti cuman punya untung 100.000-an dong. Nah kan berpikirnya begitu ya. Iya, karena apa? Karena modalnya hanya 500.000. Saya udah kayak agen MLM aja ini. Enggak, maksudnya karena emang modalnya kecil. Tapi kalau misalnya modalnya besar, kayak teman saya ada yang sampai 30, 40, 50 juta, itu panennya kan bisa sampai 1-2 kintal ya kan? 1-2 kintal kan bisa dihitung aja teman-teman, 12 taruhlah 12.000 ya paling murah, dikali 2 kintal itu udah lumayan, marinya juga lebih cepat. Nah akhirnya saya beliin lagi log langsung 1 juta. Beliin log waktu itu jadi hampir 600 log, karena kan beda daerah, beda supplier backlog, beda harga, beda kualitas juga. Jadi saya udah beberapa kali ganti supplier backlog ini. Nah yang cocoknya yang terakhir yang di Arjosari. Saya pernah ke daerah Bandung ini. Nah terakhir saya di Arjosari yang ini. Nah terus akhirnya teman-teman, saya punya uang 1 juta, akhirnya meningkat nih ya kan, jumlah panennya. Jadi yang tadinya 2 kilo paling maksimal 3 kilo, sekarang jadi 5-6 kilo ya kan.
terus tingkatin lagi sampai akhirnya saya berpikir kalau saya di pasar marginnya sedikit, gimana caranya supaya saya meningkatkan keuntungan. Akhirnya saya canvassing di beberapa restoran, alhamdulillah ada satu yang deal, jadi jamurnya saya yang supply kebutuhannya setiap hari di angka 8-9 kilo saya yang supply setiap hari dengan harga jual per kilonya 17.000. Jadi dari yang 13 ke 17.000. Jadi gitu teman-teman, harus berani ngulik. Kalau nggak ngulik kayak gini, kalau nggak ngulik, nggak berani nawarin ke rumah makan besar gitu, itu agak lambat. Akhirnya dari situ saya mulai berkembang pesat nih. Akhirnya alhasil backlog yang di belakang saya ini sampai akhirnya sekarang 2000 backlog. Sekarang panen di angka 10-15 kilo, sisanya saya tetap bawa ke pasar. Jadi sisanya 8 kilo saya bawa ke restoran, sisanya ke pasar. Kedepannya insya Allah kalau misalkan saya ada rezeki lagi, saya pengen buka gerai jamur crispy. Nanti mungkin saya ngerekrut beberapa karyawan, itu rencana sih, masih di awang-awang gitu, tapi pengen punya beberapa armada unit gerobak yang memang nanti yang bawa orang-orang yang membutuhkan pekerjaan gitu. Itu sih cita-cita saya dalam waktu dekat gitu. Jadi buat teman-teman yang butuh pekerjaan, saya cuma butuh orang yang jujur aja, nggak perlu orang yang pinter S1 S2, nggak perlu tamatan SD, nggak tamat SD juga. Kalau orangnya jujur mah dicari gitu. Nah mungkin kedepannya bakalan pengen kesana arahnya saya itu usaha. Nah ini teman-teman pengen lihat kumbul jamur saya ini. Nah ini ada 2000 log di belakang saya. Jadi ini tuh bisa jadi referensi teman-teman taksi online nih. Taksi online-nya mah terus jalan aja, jangan berpaku ke sini, jangan berpaku ke mana? Ke jamur tiram, jalan aja. Nah buat dapur, buat hari-hari dari taksi online. Nah kalau ini simpenan aja, kecuali teman-teman punya modal langsung gede, langsung misalnya nih, misalnya langsung kayak 40 juta 30 juta gitu. Nah ini backlognya ada 2000 ya, sama yang di depan tadi. Nah kita keluar lagi. Jadi jangan terpaku di jamur, kecuali teman-teman tadi yang saya bilang punya modal gede gitu. Jadi kalau mau merintis dari saya, caranya ya kayak gitu. Jadi dapur dari lubang yang lain gitu. Misalnya teman-teman taksi online atau misalnya teman-teman kerja gitu. Oh, yang menarik dari jamur ini, saya kerja cuma sampai jam 10 biasanya, jam 10 jam 11 lah maksimal. Nah, itu udah selesai. Karena masih kecil ininya, kapasitasnya masih bisa dihandle sendiri. Jadi kalau udah sampai ribuan itu udah misalnya sampai puluhan ribu, belasan ribu, itu udah harus sama karyawan sih gitu. Akhirnya ya itu dari uang 500.000 teman-teman, 20.000 terus 500.000 modal awal saya sampai alhamdulillah bisa kebeli backlog 2000 log. Harga satu lognya 3.000. Jadi 2000 log itu kalau dikali 3.000 itu sekitar 6 juta kurang lebih. Dari mana uangnya? Ya itu dari perputaran panen setiap hari. Saya kirim ke beberapa restoran, ya kan, beberapa restoran supaya barinya itu lebih besar. Pengen sih teman-teman ada cita-cita pengen produksi backlog sendiri, cuman kan saya lebih memilih untuk bersabar saja dulu lah, ya kan. Itu teman-teman video dari saya untuk sementara. Nanti kedepannya bakalan saya update mobil saya yang kalinya kemana, ya kan, terus bisnis saya yang lain itu
bagaimana jual beli mobil masih atau belum, itu nanti di episode lain lah, jangan nggak di episode sekarang begitu. Thank you teman-teman udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Yang suka sama videonya boleh di like dan boleh di subscribe juga yang belum. Terus apalagi ya, tetap jaga kesehatan teman-teman, karena walaupun pandemi sudah membaik, tetap saja kesehatan lebih penting dari apapun itu ya. Nuhun teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.